Mitra JC masih dipancarkan dari dasar gedung sentral bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM mengudara, dan tentunya alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Mitra JC kami bisa di tengah-tengah Mitra JC di ruang dengar tentunya, dan juga di layar kaca Anda. Mitra JC alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita, Allah masih mengizinkan kita untuk senantiasa bersama meskipun hanya lewat udara, tapi sungguh tidak mengurangi kebersamaan kita meski juga hanya lewat dunia maya, tapi tentunya tidak merenggangkan tali ukhuwah Islamnya. Mitra JC selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai berikutnya. Hinti, amin ya rabbal alamin. Mitra JC seperti biasa di pagi hari itu hari Kamis pagi. Tentu ada sebuah program yang sudah lagi di telinga kita, dan juga tentunya sudah biasa didengar oleh pendengaran kita. Sebuah program yang tentunya akan memberikan kita penambahan wawasan, penambahan keimanan insyaallah, dan juga penambahan ilmu, yaitu adalah program Penyuluh Agama Menyapa. Dan alhamdulillah setiap minggunya Penyuluh Agama Menyapa tentu berganti narasumber, berganti tema yang insyaallah sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Tapi pada hari ini Mitra JC sebagaimana kita tahu, kita masih berada di dalam bayangan virus COVID-19 yang pada sampai detik hari ini belum selesai. Maka kita berharap pada Allah, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah melindungi kita dari virus yang mematikan, dari virus COVID-19. Nah, Mitra JC berkenaan dengan itu, Mitra JC kita pada pagi ini akan membahas tentang kiat dijaga Allah di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya narasumber kita yang insya Allah pada hari ini akan bersama kita sampai beberapa menit depan akan tentunya memberikan kita ilmu, wawasan tentang bagaimana sih caranya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi pada hari. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Haji Abdul Ketua Pokjaluh Jakarta Selatan, dan tentunya tak panjang kata kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, lebih sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Dan dijaga oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, seperti biasa, alhamdulillah Ustaz berkesempatan pagi untuk isi di Jakarta Islamic Center di Radio JC. Tentunya Mitra JC juga sudah mungkin berkali-kali melihat meskipun berminggu-minggu ya, tapi tentunya sudah tidak asing lagi didengar atau dilihat oleh kita. Beliau memiliki perawakan seperti seorang Habib, masya Allah. Kalau misalkan mau bercanda ya sama beliau. Ustaz, mungkin ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC sekaligus memulai perang kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Mitra JC yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan juga pemirsa pendengar Radio JC di mana saja berada, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah suasana, kondisi dan keadaan kita yang masih kita berada di sebuah situasi dan kondisi kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masa pandemi COVID-19 ini. Kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan yang lebih penting adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ditetapkan sampai ajal menjemput kita, dan kita ketika mendapati ajal tersebut kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa JC, pemirsa semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini
kita ingin berbicara bicara tentang kiat-kiat cara bagaimana supaya kita dijaga Allah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita Mengetahui bersama bahwasanya kita sekarang masih berada di tengah pandemi, ya, Ruby ya. bagaimana kita lihat Masyarakat kita khususnya, kita bicara di Indonesia ya, kita tidak bicara di sana, kita bicara Indonesia, dan lebih khusus lagi kita bicara di Jakarta ini. Informasi yang terbaru, masih ada beberapa puluh gedung perkantoran yang tutup. Bahkan ada beberapa gedung kementerian juga tutup karena ada pegawainya yang COVID-19. Bahkan kalau nggak salah dengar ada gedung DPR. Ya, gedung DPRD juga karena ada satu orang anggota DPRD meninggal dan positif. Jadi itu merupakan sebuah musibah, sebuah ujian dari Allah Ta'ala bagi kita. Apakah kita akan bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita ini, atau kita malah menyalahkan segala sesuatunya, atau jangan sampai naudzubillahi min dzalik menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih berada di tengah situasi yang seperti ini. Kita harus mengakui bahwasanya ini musibah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kita. Baik kita nggak tahu ini melalui tangan-tangan siapa, melalui apapun juga, tapi yang pasti musibah ini datangnya dari Allah. Semuanya itu adalah sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah sebab mustababnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui dari kita, dan kita harus menerima itu. Nah, kemudian banyak orang bertanya begini, Mas Ubi, terus bagaimana nih? Kita sudah melaksanakan protokol kesehatan. Kita sudah cuci tangan sering-sering. Kemudian kita sudah memakai masker. Kalau ini nggak pakai masker, karena kalau kita lagi minta JIC, ini kalau pakai masker kita susahnya nih. Jadi ini jaraknya 1 meter nggak pakai masker kita. Jadi kita sudah pakai masker, kita sudah jaga jarak, kita sudah cuci tangan, kita sudah melakukan protokol kesehatan yang dilakukan. Tapi di samping itu ada yang penting yang harus kita lakukan sebenarnya, agar supaya kita terhindar daripada virus COVID-19. Ada yang lebih yang harus kita lakukan daripada itu. Urusan dunia. Urusan kesehatan itu urusan dunia, kita sudah lakukan itu. Yang lebih penting dari itu biar supaya kita dijaga oleh Allah dari COVID-19 ini ada caranya, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi jauh-jauh hari sebenarnya sudah memberi pelajaran kepada kita bagaimana biar supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma dijaga dari COVID, dijaga dari semuanya. Dijaga dari segala yang menyakiti, dijaga dari segala sesuatu yang ingin membuat kita celaka. Itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini Mas Bobi, ada sebuah hadis yang panjang di kitab Arba'in, kitab hadis Arba'in, ya, itu dalam kitab hadis Arba'in disebutkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi, karena beliau anaknya paman Nabi yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, beliau ketika masih kecil diserahkan ibundanya kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk bantu Nabi dan untuk dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau didoakan langsung oleh Nabi, ya, didoakan oleh Nabi. Allahumma alimhul jadi dia didoakan oleh Nabi agar supaya diberikan kemampuan untuk dapat mengerti hukum dan juga mengerti tentang Al-Quran. Didoakan oleh Nabi itu faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi didoakan mengerti hukum agama dan juga mengerti tentang masalah tafsir Al-Quran. Beliau ini Masya Allah, kuburannya di Taif. Dan beliau ada di tengah-tengah kota Taif, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi beliau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diajarkan oleh Nabi kita
pada suatu ketika beliau ada di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipanggil, ya gulam, wahai anak, karena dia masih kecil waktu itu. Ini u'allimuka kalimat. Aku akan kepada engkau beberapa perkataan-perkataan dan pelajaran-pelajaran. Maksudnya apa? Walaupun ini hadis ya para mitra JIC, ini hadis diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi maksud dari hadis ini adalah buat kita umat Nabi. Nabi ajarkan kepada kita beberapa perkataan yang mana perkataan ini menjadikan pelajaran, dan ini kalau kita terapkan di dalam keadaan situasi kita yang seperti sekarang ini, itu sangat-sangat sekali. Apa kata Nabi? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini maksudnya seperti apa nih? Kok kita disuruh menjaga Allah, kemudian Allah akan menjaga kita. Mitra JIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di mana saja berada, pendengar di JIC di mana saja berada, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Allah. Maksudnya apa? Di dalam syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab Al-Jawahirul Uluhiyah, disebutkan bahwasanya menjaga Allah ini adalah maksudnya kita diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memerintahkan kepada kita, di antaranya perintahkan untuk sholat dalam 5 waktu, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, merintahkan untuk kita melaksanakan ibadah haji, diperintahkan kita untuk berkurban, diperintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, diperintahkan kita untuk berkeluarga, diperintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, kita untuk membantu saudara kita umat Islam di mana saja berada. Itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kalau kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah, jagalah Allah, laksanakan segala perintah Allah, maka yahfazka, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari apa? Dijaga dari segalanya. Tidak hanya dijaga oleh Allah dari pandemi COVID-19 ini, tapi dijaga dari semua apa ingin menyakiti kita, baik penyakit yang bisa kita lihat atau sesuatu yang kita lihat, ataupun sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kita akan dijaga oleh Allah. Itu semua akan kita daripada segala hal tersebut. Syaratnya yang pertama, kiat yang pertama adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk yang lain yang ingin mencelakai kita tidak bakalan bisa mencelakai kita, karena kita telah menjaga perintah Allah dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kiat itu kita harus menjalankan perintah Allah. Di tengah situasi yang begini jangan malah kita lari dari perintah Allah. Banyak kan orang yang memang dari dasarnya sudah malas, ya dasarnya memang sudah malas. Ketika ada COVID seperti gini, malah dijadikan alasan untuk tidak menjaga perintah Allah. Contohnya sholat Jumat, ya kan? Sholat yang itu sholat Jumat kan wajib. Ketika sholat Jumat itu wajib, ketika sudah ada daripada fatwa MUI, keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah boleh melaksanakan sholat Jumat atau sholat rawatib di masjid-masjid, musola-musola yang ada, kan jangan lagi pakai alasan, oh saya masih sama COVID, jadi saya nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Itu waktu awal. Karena dilihat waktu awal-awal itu sangat masih masih belum bisa begitu diantisipasi gitu kan. Jadi masih diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Tapi sekarang kan sudah dibolehkan sholat terus lagi di masjid. Maka jangan lagi ada alasan orang-orang yang memang sudah malas, mereka jangan lagi meninggalkan sholat
Jadi jangan lagi meninggalkan perintah-perintah Allah. Sholat berjamaah Di masjid sudah boleh, ikutin protokol kesehatannya. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, tapi tetap melaksanakan berjamaah di masjid. Jangan masjid jadi kosong. Malah ketika kita tertimpa musibah seperti ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi alasan malah semakin menjauh. Kemarin waktu kurban, harusnya kurban kemarin itu harus lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kita kan lagi pandemi, Ustaz. Nggak punya uang. Ini sebelumnya kan punya uang. Kalau memang sudah diniatkan, ya Allah bisa. Tapi karena memang tidak diniatkan, jadi nggak mau, pakai alasan akhirnya, pakai alat. Malah kemarin ketika kita sedang dalam suasana musibah gini, makin banyak berkurban. Biar apa? Biar supaya ini penyakit cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bentuk syukur kita. Mana kita berkurban kan itu kewajiban tuh. Ketika kita berkurban, ketika kita melaksanakan, maka itu akan menjadi jalan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat jadikan lebih semangat lagi saat ya dari sebelum-sebelumnya. Lagi untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ini bagaimana sabda Nabi itu? Kalau engkau menjaga Allah, maksudnya menjalankan perintah Allah, Allah akan menjagamu. Bahkan dilanjutkan sama Nabi, menguatkan daripada perkataan yang pertama, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kerjakan perintah Allah, maka akan mendapati Allah berada di depanmu. Maksudnya apa? Allah akan menjamin dirimu. Allah akan memberikan engkau petunjuk berada di depan. Maksudnya Allah akan memberikan kita jalan petunjuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menguatkan perkataan yang sebelumnya. Itu Nabi ajarin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi itu pelajaran buat kita juga. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan misalnya ya, di samping beliau nyuruh kita untuk senantiasa selalu menjalankan perintah Allah, menjaga perintah Allah. Kemudian kita diperintahkan oleh Nabi di faida sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah hanya kepada Allah. Ini kan sekarang banyak orang nggak dapat bantuan marah. Iya kan? Gak ada bantuan marah. Salahkan orang yang ngasih bantuan. Padahal kadang-kadang orang yang memberikan bantuan itu kan dia hanya menjalankan perintah juga. Kan yang paling pokok yang di atasnya sana. Ya, yang paling atas, pimpinan yang paling atas. Kalau yang bawah RT RW dia nggak tahu apa itu. Dia taunya bantuan seperti itu dapat. Kalau yang nggak dapat bantuan, marah-marah. Maksudnya jangan marah-marah seperti apa? Kalau memang dapat, ya alhamdulillah. Kita minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Sedang ekonomi nih, sekarang ekonomi juga nih. Masalah ekonomi, banyak yang dirumahkan, gajinya nggak dibayar. Karena yang pun nggak tahu bagaimana ceritanya kan dia nggak mau bayarin. Maka bagaimana caranya nih biar supaya tetap bisa memberikan nafkah? Minta kepada Allah. Usaha, ya kan sekali yang bisa masih bisa dikerjakan walaupun tidak seperti harinya. Kemudian orang yang di rumah juga harus begitu. Ya, anak istri jangan nuntut pada ayah, pada suami berlebihan. Karena situasi dalam keadaan seperti ini. Tapi minta kepada Allah. Kalau Allah minta kita ada di rumah pun rizkinya bakal dikirimkan kepada kita kalau Allah sudah berkehendak. Jadi minta kepada Allah di samping kita di samping kita usaha, mintanya hanya kepada Allah. Karena ada syair begini, Mas Rubin, ada syair. La tas'alanna bani Adam hajatan. Janganlah engkau pernah meminta kepada manusia tentang kebutuhanmu. Wasalil abu wajabu. Tapi mintalah hanya kepada zat yang pintunya tidak tertutup. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdabu in tarakta su'al. Allah itu bakalan marah kalau kita meninggalkan meminta-minta padanya. Jadi Allah tuh marah kepada kita kalau kita nggak pernah minta. Mas Bobi nih kan mau ngelahirin anak istrinya, minta kepada Allah, minta ya Allah gampangkan biar supaya lahir gampang normal, anaknya sehat, jadi anak soleh kan gitu kan. Itu minta kepada, tapi harus ikhtiar kan, usaha. Mana usahanya?
bawa ke dokter. Jangan udah minta aja kepada Allah aja deh. Jangan, tetap harus bawa ke dokter nanti di rumah sakit dibantu sama bidan dan lain sebagainya. Itu dalam rangka ikhtiar, tapi mintanya pada Allah. Jangan minta kepada dokter. Ini nggak bisa minta kepada dokter. Dokter itu hanya perantara, mintanya hanya kepada Allah. Jadi kita minta hanya Allah. Allah akan senang kalau kita selalu minta kepadanya. Semakin kita minta, semakin Allah senang. Nah, tapi Kata syair ini lanjutannya, wa bnu Adam hina yus'alu yakdubu. Tapi kalau manusia itu semakin diminta dia bakalan marah. Contohnya, kita minta tolong sama tetangga kita 1 kali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dikasih, 4 kali dikasih. kasih ginian tapi Gitu ya nama dia itu. Jadi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, makalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan situasi kondisi seperti ini malah datang ke dukun, malah datang ke gunung, malah datang ke laut, malah datang ke kuburan dan minta-minta lain sebagainya bukan kepada Allah Subhanahu jadi mintalah wala hanya kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. minta tolong hanya Kepada Allah. Ini situasi kondisi seperti ini, virusnya nggak kelihatan. Kita minta tolong sama siapa? Minta kepada Allah, minta tolong. Ya Allah, jauhkan dari segala mara bahaya ini. Caranya bagaimana? Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, ini masih ada ini. Lawis ta'at, ya. Seandainya manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka niscaya manusia itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. La yanfa'uka illa in qad kataballahu lak. Tidak akan manusia itu bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan kepadamu. Jadi walaupun semua manusia makhluk bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah tidak tentukan di Lauhil Mahfuz, tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Kemudian seandainya pun mereka ayyadurruka bisyai'in, kemudian mereka ingin untuk memberikan mudarat kepada kita, lam yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu alaik. Tidak akan mereka memberikan mudarat kepada kita, kejelekan kepada kita, kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa manusia, makhluk yang lain memberikan manfaat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa mereka memberi kemudorotan kepada kita, kejelekan kepada kita, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ya sama seperti sekarang kita ini, virus ini, ya kan? Kalau memang Allah tidak takdirkan kita kena, nggak bakal kena kita. Tapi ikhtiarnya itu tetap bintang gitu loh. Ikhtiarnya tetap jalan. Mana? Kita tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, ya kan? Itu kita jalankan. Karena apa? Karena itu semua merupakan sebuah ikhtiar yang Allah akan melihat. Oh, ini orang dia akan melakukan ikhtiar, benar berusaha, ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi kiat-kiat itu harus kita laksanakan di tengah situasi kondisi pandemi yang seperti sekarang ini, agar kita ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap nih, mudah-mudahan ini musibah ini cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi tentunya mitra Haji Sanarwatullah, justru memang harus ada ikhtiar saat ya. Jangan sampai kita ketika mengkes ini memang dari Allah, tapi ya kita nggak ada ikhtiar menghindarinya, justru ya nggak cuci tangan, nggak pakai masker, nggak pakai sanitizer, lalu ketika sholat juga nggak bawa sejadah. Nah, maka ini bentuk ya tidak ikhtiar, dan ya juga pasti kena saat ya. Meskipun memang lagi-lagi semua penyakit datang dari Allah. Dan memang ada beberapa Ustaz di antara kita mungkin yang nggak usah corona gitu kan, corona dari Allah, tapi dia nggak pakai masker, nggak ngapa-ngapain gitu, untuk nggak ikhtiar gitu istilahnya, sehingga ya sudah akhirnya terpapar. Iya, jadi ini dari Allah, dan Allah sudah kasih tahu sama kita bahwasanya kita harus menjalankan usahanya. Usahanya kita harus jalan. Tangan sudah, kemudian pakai masker sudah, kemudian kalau ke masjid bawa sejadah sendiri, jaga jarak dan lain sebagainya. Maka setelah itu, ya itu kita laksanakan semuanya.
yang paling penting itu yang tadi saya sebut, kita tetap harus menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu harus tetap kita jalankan. Tidak boleh kita di tengah situasi yang seperti ini malah menjauh dari perintah Allah. Jadi yang paling utama untuk kita mendapatkan penjagaan dari Allah di tengah situasi kondisi yang seperti ini adalah kita menjaga perintah Allah. Coba kita lihat di masjid-masjid itu. ya kan? Gak begitu banyak seperti biasa-biasanya. Alasannya masih mereka itu takut sama corona, pada harus jalan sama pemerintah. Sudah boleh melaksanakan ibadah di masjid atau di musola. Sudah boleh melaksanakan cuman dengan protokol kesehatan. Tapi banyak sih yang nggak mau menjalankan itu. Ya alasannya itu. Nah ini yang saya maksud tadi gitu Mas Bobi, jangan seperti itu. Jadi minta JIC, virus ini datangnya dari Allah melalui perantara berbagai macam cara-cara dan lain sebagainya, ya kan, kita banyak sudah tahu dari lain sebagainya, ya kan. Tapi bila bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk dapat merubah daripada nasib kita, ya nasib kita itu tadi pakai energi dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dari itu, jangan sampai gara-gara virus ini kita makin menjauh dari Allah. Malah harusnya kita semakin dekat. Makin Rajin, rajin. habis sholat pulang ke rumah. Kan memang begitu yang dianjurkan. Jangan sampai habis sholat ngumpul di ngobrol-ngobrol nggak ada karuannya, sehingga menyebabkan sesuatu yang tidak benar. Habis sholat selesai kita berdoa, habis nanti waktu sholat datang lagi, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Iya, jadi mitra Jusan Rahmatullah, kiat-kiat untuk dijaga Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini adalah senantiasa mendekatkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hadi, bahwasanya ketika kita ingin dijaga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan melakukan ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan agar kita juga terjaga ya, dan juga terlindungi dari virus COVID-19. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang takut akan virus, tapi ya kita melaksanakan perintahnya, nggak takut pada Allah. Takut sama makhluknya, takut sama kholik. Nah itu dia mitra. Jadi tentunya harus sama-sama kita garis bawahi mitra, ketika kita ingin dijaga oleh Allah. Karena memang nggak ada penjagaan yang terbaik kecuali penjagaan dari Allah Ustaz, ya. Jadi ya cuci tangan, pakai masker ya memang buat bentuk penjagaan, tapi ya kalau misalkan Allah ya udah ente kena nih gitu misalnya. Dia ngomong takdir nih. Jadi takdir ini ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Gimana tuh? Kalau yang mubrom itu nggak dirubah, ya kan, sudah nggak bisa dirubah. Tapi yang mu'allaq itu bisa dirubah tergantung usaha kita. Kalau usaha kita bagus, dirubah sama Allah itu. Mungkin bisa dikasih contoh takdir mubrom dan takdir itu seperti apa? Jadi kalau takdir mubrom itu contohnya yang paling jelas itu kan ajal kita, ya kan? Ajal kita udah pasti ketika ajal itu sudah ditentukan oleh Allah, pasti itu kejadian di depannya Pak, kan? Nggak bisa dirubah. Tapi nasib kita itu kan masih bisa kita rubah sesuai dengan kita keinginan kita dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita ingin diberi kesehatan, kita kerjakan protokol kesehatan. Itu namanya kita merubah itu, ya kan? Tapi kalau kita nggak merubah, ya akhirnya kena akhirnya kan seperti itu. Jadi disuruh perintah. Jadi kita berusaha agar supaya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz itu yang terbaik buat kita. Kita bisa mendapatkan yang terbaik itu kalau kita mau berusaha. Tapi kalau kita nggak, maka kita nggak bakal mendapatkan yang terbaik. Nah, Ustaz, kira-kira apa lagi yang dianjurkan dalam Islam ketika kita memang ingin dijaga Allah dari kiat-kiat dunia yang kita sudah lakukan? Apalagi yang harus kita lakukan selain memperkuat ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah? Di samping kita menjalankan perintah Allah, kemudian kita juga sama Nabi dianjurkan untuk banyak bersedekah. Mengapa? Sedekah itu menolak bala. Maka banyaklah bersedekah, karena sedekah itu dapat menolak musibah.
musibah. Makin kita banyak berpuasa, maka insya Allah musibah, bala yang ada di tengah-tengah kita itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mitra JIC, pemirsa di mana saja berada, mulailah pada diri kita sendiri. Banyaklah kita bersedekah, berikan apa yang kita punya, walaupun kita nggak punya. Jadi sedekah itu nggak harus punya. Jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Senyum aja sedekah. Senyum aja sudah. Sedekah. Kalau orang nggak punya sama sekali, dia senyum, itu sedekah itu. Senyum itu kata Nabi. Itu adalah sedekah. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Atau kama qala Nabi. Senyummu kepada saudara yang muslim itu sedekah. Bagaimana kita biar supaya ketemu orang kita senyum? Itu sedekah paling ringan itu, nggak pakai modal. Cuman mulutnya ditarik ya kan, itu sedekah. Itu satu. Apalagi kita bisa membahagiakan orang. Ini kan di tengah situasi pandemi yang seperti ini. Misalnya kita punya kemampuan, berikan bantuan kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, dari akorib kita yang tidak mampu, kita berikan bantuan. Itu sedekah itu manfaatnya banyak sekali ya. Jadi mitra JIC, sedekah itu bantuan manfaatnya sangat banyak sekali buat kita semuanya. Itu menjalankan perintah Allah, perbanyak sedekah. Lanjut, kemudian mitra yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua juga mengetahui bahwasanya di samping kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita melaksanakan segala apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus dapat memanage daripada kepribadian kita masing. Karena sebagaimana tadi telah saya sebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah nasib sebuah kaum kecuali mereka merubah nasib daripada mereka sendiri. Kalau kita ingin cepat diangkat penyakit atau virus COVID dari negara yang kita cintai ini, dari daerah yang kita cintai ini, DKI Jakarta, maka kita harus mulai dari diri kita. Kita harus mulai dari kita untuk melaksanakan apa-apa yang telah dianjurkan oleh ahli-ahli kesehatan, dan juga kita harus bisa memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitar kita, agar supaya mereka juga senantiasa selalu menjaga. Karena dengan kita menjaga, kemudian kita berikan peringatan kepada saudara kita untuk menjaga, maka itu semuanya adalah usaha kita. Awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kejahatan. Memberikan peringatan kepada saudara kita yang tidak memakai masker, yang tidak menjaga protokol kesehatan, itu merupakan tolong-menolong. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Kita beri peringatan, kita kasih tahu yang nggak pakai masker, kita kasih tahu suruh pakai masker dan lain sebagainya, biar supaya masing-masing saling menjaga. Karena kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kealfaan, yang penuh dengan kelemahan. Kalau kita menjaga daripada hal tersebut, maka kita tidak akan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para mitra JIC, pemirsa di mana saja berada, jagalah segala perintah-perintah Allah agar kita semua senantiasa selalu mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbanyak sedekah, karena sedekah itu dapat menolak bala dan dapat mengisi juga orang-orang yang sakit, ya. Kemudian kita harus tolong menolong di antara sesama kita dengan memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau mereka tidak menjaga protokol kesehatan, berikan penjelasan kepada mereka untuk dapat menjaga protokol kesehatan. Dan yang paling penting di antara itu semuanya adalah kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita daripada COVID-19 ini, dan mudah-mudahan ini semua cepat diangkat. Amin. Amin. Mitra JIC Allah, jadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, ketika kita ingin menjaga atau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus pandemi ini, ialah yang pertama, kalau misalkan boleh dirangkum, ialah dengan biasa melaksanakan perintah Allah, menggiatkan ibadah. Lalu juga yang kedua adalah
sedekah Ustaz ya? Ya. Sedekah karena memang sedekah adalah menolak bala. Meskipun kita nggak punya, maka senyum bisa menjadi solusinya karena senyum merupakan juga bagian dari sedekah. Jangan menunggu kaya baru sedekah, bersedekahlah maka kamu akan menjadi kaya gitu. Ya. Nah, lalu juga yang ketiga adalah saling nasihati dan tolong menolong kepada sesama muslim ketika memang ada saudara kita yang tidak menggunakan masker, tidak mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi seperti ini, ya sudah kita tegur Ustaz ya. Iya, memberikan nasihat, memberikan peringatan bahwasanya ya jangan sampai tidak pakai masker karena memang yang berbahaya itu bisa jadi dirinya atau bahkan orang lain. Nah, maka ini penting banget buat kita Mitra JC juga untuk menasihati teman-teman saudara kita yang tidak mengenakan masker. Iya, sampai ada Satpol PP, Iya. Satpol PP yang razia masker. Razia masker. Tadi di jalan saya lihat ada orang nggak pakai masker diberhentiin suruh nyapu jalanan. Iya, saya pernah Sat. Oh. Jadi ceritanya, tapi memang saya ketinggalan Mas. Oh, ketinggalan. Jadi mau belok mau beli, disuruh ya udah selesai. Nyapu ya, tapi nggak apa, ya sedekah ya. Pembelajaran, Masya Allah. Jadi cerita ini. Nah, Ustaz, kalau misalkan boleh bertanya Ustaz, tadi kan juga Ustaz di awal-awal bahwasanya memang ada fatwa MUI sudah membolehkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, terutama sholat Jumat. Dan sebelum-sebelumnya kan kita juga mengetahui bahwasanya MUI juga menghimbau mengeluarkan sholat di rumah aja. Boleh, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika masa awal-awal virus COVID-19 kan memang belum bisa dikendalikan, ya, dan juga yang orang terpapar virus itu masih sedikit. Nah, hari ini yang terpapar semakin banyak dan jumlah orang yang terkena virus kan semakin. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah kenapa enggak justru hari ini yang seharusnya dibolehkan untuk tidak sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid gitu. Nah itu bagaimana? Kan mungkin ada juga orang-orang yang masih, aduh hari ini lebih parah. Ya kan kenapa saya harus sholat di masjid? Padahal pengen saya sebenarnya, cuma kan masih parah nih. Tapi kalau sholat Jumat dibela-belain tapi kalau misalkan sholat jamaah di masjid, nah itu bagaimana? Jadi gini, kalau misalkan kita berbicara pada fakta, sekarang ini memang jumlah yang terkena kelihatannya semakin banyak. Tapi itu malah lebih semakin bisa dikendalikan namanya. Jadi semakin ketahuan yang kena itu semakin banyak, semakin ketahuan. Jadi misalnya gini, di RW 03, ya kan? Kalau kemarin-kemarin nggak ketahuan tuh. Yang kena berapa orang? Sekarang sudah ketahuan. Oh, yang kena di RT 1, RT 2 sama RT 5. RT yang lainnya nggak kena. Jadi jumlahnya kemarin dikit, sekarang banyak kan? Tapi malah bisa dikan akhirnya apa? Oh, karena masjidnya berada di sebelah sini, maka masjidnya boleh mengadakan sholat Jumat, boleh mengadakan sholat berjamaah. Jadi bukan semakin banyak itu semakin tidak kendali. Malah kalau di DKI itu semakin ketahuan siapa-siapa yang kena, maka pemerintah itu semakin bisa menjaga dalam arti kata memonitor supaya orang yang terkena ini nggak kemana-mana, dia tetap diisolasi dan lain sebagainya. Kalau di awal-awal nggak ketahuan tuh yang kena siapa. Terakhir ini RW di DKI Jakarta itu yang itu ada 3 RW. Kalau sebelumnya kan ada 65 atau 63. Sekarang sudah turun. Walaupun jumlah yang semakin banyak, tapi jumlah RW yang terpapar, RW yang merah itu semakin dikit. Jadi semakin ketahuan, semakin mengkerucut gitu. Oh, ini daerah ini aja yang ada. Walaupun di situ jadi banyak gitu. Orangnya yang ketahuan banyak di situ. Tapi ya seperti itu, ketahuan itu. Jadi sekarang ini kita kalau di daerah kita itu sudah tidak sudah maka wajib sholat Jumat itu harus dikerjakan, nggak boleh enggak. Nah, bagaimana? Iya, kalau sholat Jumat kan wajib. Bagaimana sholat jamaah? Nah, kalau sholat jamaah, kalau memang kita takut, kan kita bisa sholat di rumah sama keluarga kita. Sholat jamaah di rumah maksudnya ada punya suami, punya anak, sholat sama istri sama anak, sholat jamaah. Kalau kita belum menikah, ya bapak ada ibu di rumah, sholat berjamaah sama bapak ibu. Kalau kita takut otomatis kata daerahnya masih belum aman, gitu kan? Daerahnya masih belum aman. Tapi kalau daerahnya kita harus sholat kita berjamaah di mana? Laki-laki kan? Kalau perempuan memang enggak, laki-laki kan?
Tapi kalau sholat Jumat itu kalau sekarang ini sholat Jumat di DKI Jakarta sudah wajib kita sholat Jumat semuanya. Ya tidak seperti di awal-awal itu ya. Sudah harus melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai dengan alasan itu kita nggak sholat Jumat karena 3 kali nggak sholat Jumat 3 kali nggak sholat Jumat dicap munafik itu nanti. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau kemarin karena memang ada sebabnya nggak sholat Jumat karena ada sebabnya kan. Nah, sekarang kan sudah ibarat kata tidak ada lagi itu karena sudah terkendali walaupun jumlahnya banyak tapi sudah terkendali malah bisa dikendalikan walaupun jumlahnya banyak karena semakin banyak orang dikte jadi semakin banyak yang ketahuan. Iya. Gitu. Jadi tentunya nggak apa-apa saja. Tapi memang di sholat Jumat itu harus dilaksanakan wajib terlebih memang MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ya, awal minggu-minggu lalu diganti dengan Jumat. Tapi sekarang kan sebab ilahnya sudah nggak ada lagi itu. Karena ilahnya sudah nggak ada maka sudah kembali ke hukum asalnya apa? Ya harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi misalnya di Allah ya, jadi ya yang berpikiran seperti juga harus melaksanakan sholat Jumat ya wajib karena memang sudah di beberapa minggu lalu ya sudah mengeluarkan bahwasanya boleh melaksanakan sholat Jumat. Kalau misalnya di awal-awal ya karena memang ada kita nggak tahu virusnya di mana gitu ya sehingga memang kita ditunda dulu sholat Jumatnya diganti bukan ditunda sholat Jumat. Tapi kalau misalkan masih khawatir ya tentunya sholat jamaah zuhur, asar, maghrib, isya ya bagi laki-laki ya di rumah bersama ya. Iya. Kalau misalkan memang daerahnya masih nggak aman. Tapi kalau aman, sudah aman, mau dibuka orang banyak nongkrong di pinggir jalan kan itu berarti. Iya. Kalau sudah aman daerahnya sudah aman. Dia masih alasan tidak melaksanakan ibadah itu dosa. Tapi mall kayaknya belum dibuka saat ini. Belum, sebagian sudah, sebagian belum. Tapi tetap kelihatannya masih menerapkan 50%. Transisi. Jadi kapasitasnya enggak. Memang gini, ini kan belum 100% bisa dikendalikan. Jadi masalah agama itu sama pemerintah Provinsi DKI sudah diperbolehkan. Tapi tetap masih dipantau dengan protokol kesehatan. Jadi tetap kita harus jaga protokol kesehatan. Jangan juga kita melaksanakan maunya kita gitu kan. Ya tetap jaga protokol kesehatan. Dan insya Allah itu semua dapat menjadi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menyebabkan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini diangkat oleh Allah. Insyaallah. Jadi mitra Jason Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita juga pupus harapan dan seterusnya di tengah pandemi, apalagi tadi juga menyampaikan ada yang dirumahkan pekerjaannya, bahkan juga omsetnya berkurang atau kehilangan pekerjaan. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Dia putus asa, minta hanya Allah. Ya, minta kepada Allah, jangan lari ke dukun. Itu dia. Sudah kena pandemi, lari ke dukun, syirik, dosa, mati, masuk. Kita begini, kita terima, kemudian tetap kita ikhtiar, mohon kepada Allah, sekalipun ajaran kita husnul khotimah, maka insya Allah masuk ke dalam surga. Jadi intinya jangan sekali-kali kita tidak meminta kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita sabar bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget misalnya. Jadi memang di tengah ekonomi mungkin juga semakin lesu, tapi kita harap semakin dan ya tentunya kita berdoa pada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan untuk melewati ujian ini. Kalau ini ada dalam sebuah riwayat disebutkan gini, dalam sebuah diskusi, siapa yang tidak terhadap ujianku, kemudian tidak mensyukur atas nikmatku, maka silahkan cari Tuhan selain diriku. Saya pernah baca itu saat jadi waktu SMA merinding ya. Iya kan, coba. Siapa yang tidak sabar terhadap ujianku, tidak bersyukur atas nikmatku, silahkan cari Tuhan selain aku. Emang ada Tuhan selain Allah? Nggak ada. Makanya ketika kita dapat ujian, kita sabar. Sabar dalam arti kata kita redo dengan ujian itu, tapi berusaha untuk supaya diselamatkan dari ujian tersebut. Kemudian ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita syukuri, ya kan? Kita punya banyak sedekah, infak, sedekah,
kemudian bayar zakat, kemudian riba dan lain sebagainya. Kita punya rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah sabar, kemudian kita bersyukur, maka kita akan dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak sabar, nggak syukur, kata Allah, cari selain aku. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga ya sedekah, agar memang sedekah kan juga membuka pintu rezeki saja. Ya. Jadi ya mungkin hari ini kita masih tertati-tati, masih berusaha untuk bangkit, karena memang kita nggak menutup mata dan menutup telinga, soalnya ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Nah mungkin kita juga yang memiliki kelebihan rezeki juga bisa membantu, karena memang ya khawatir kan tindakan kriminalitas meningkat karena memang ekonomi itu. Dan begini Mas Bobi, ketika kita punya keuangan di akhir-akhir keuangan kita, maka itu sedekahkan. Ya, itu gimana saudara? Kita punya uang tinggal 100.000 nih di dompet kita misalnya ya, contoh yang kecilnya gitu. Kita punya uang tinggal 100.000, kita niatkan benar-benar kita niatkan ya, kalau kita benar-benar niatnya ikhlas untuk sedekah 100.000 itu dikontan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Lagi harus benar dan niatnya karena Allah supaya ganti oleh Allah 10 kali lipat. Itu sudah banyak dipraktekkan dan itu benar-benar jarab lah kayaknya itu kan. Kalau yang sedekah itu kepada memberikan sedekah karena Allah itu benar-benar benar. Jadi sedekah yang membuat kita takut lah ya. Maksudnya takutnya besok karena apa nih? Dalam keadaan kita sempit, kita bersedekah itu lebih baik daripada bersedekah kita dalam keadaan luar. Kita lagi punya duit banyak nih, kita sedekah biasa-biasa itu. Itu biasa di hadapan Allah itu biasa. Kita punya duit. Sedekah kata Allah lah, kita punya duit wajar sedekah biasa ya kan? Biasa ya kan? Ketika kita dalam keadaan sempit, punya uang tinggal segitu-gitunya, kemudian kita itu yang agak sulit kayak gitu. Itu malah yang di sisi Allah sangat besar. Tapi apa kita harus nunggu sempit dulu, Seth? Enggak, maksudnya kalau kita dalam keadaan lapang itu kita sedekah udah harus. Tapi itu biasa. Tapi kalau kita sedang sempit, kita bersedekah, itu derajatnya di sisi Allah. Jadi justru ketika waktu bersempit itu orang susah. Ya, kita makan dong. Tinggal duit segini mau dibelanjain, mau apa? Buat ini mau disedekahin, malah nggak makan juga. Keluarin karena Allah dibalas lah. Ini harus kita pupuk nih kayak Iya, yang seperti itu memang. Tapi kalau kita sudah biasakan, dan ketika kita sudah punya punya kemampuan yang lebih, ya udah kita biasa bersedekah. Jadi nggak lagi kita taruh di hati, hanya taruh di tangan. Kalau taruh di keluar, tapi kalau kita cuma taruh di tangan, lepas aja. Kita berikan kepada yang membutuhkan. Insya Allah dengan kita semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Ini tradisi yang Allah Subhanahu wa taala tentunya bisa kita sudah menyampaikan kepada kita dan memberikan arahan, memberikan pencerahan, penambahan wawasan kita agar senantiasa kita dijaga Allah Ta'ala dari pandemi virus ini, dari pandemi virus COVID-19. Tentunya ya kita mau kembali mentradisi, yaitu dengan senantiasa meningkatkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan diri pada Allah, banyak-banyak bersedekah baik di waktu lapang ataupun sempit. Apalagi tadi kita sudah menjelaskan kalau misalnya lagi sempit-sempitnya udah sedekah aja. Dan maka insya Allah niat kita baik, Allah akan langsung ganti, langsung balas. Lalu yang ketiga adalah dengan senantiasa saling tolong menolong ya, ketika ada kelebihan rezeki di saudara kita, dan juga ada saudara-saudara kita yang tidak mengenakan atau tidak mematuhi protokol kesehatan ya, kita harus nasihati agar tentunya tidak tercipta klaster baru atau tidak terpapar orang lain atau memperparah dirinya sendiri atau juga orang lain. Nah, saat kita sudah berada di akhir program kita di kesempatan pagi hari, adakah closing statement atau benang merah yang disampaikan dari tema kita, yaitu kiat dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam COVID? Silakan. Yang bisa di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita
boleh takut kepada makhluk Allah, tapi kita harus lebih takut kepada yang menciptakan makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kita tahu adanya virus COVID-19 di tengah-tengah kita. Kita harus menjaga diri kita daripada hal tersebut agar kita dijaga ya, agar kita terbebas daripada virus COVID-19 itu. Tapi yang paling penting dari itu adalah kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah mendapatkan penjagaan dari Allah, maka kita akan terhindar dalam mara bahaya yang ada itu. Jadi intinya kita harus lebih takut kepada yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepada makhluk. dan laksanakan protokol kesehatan, Kerjakan protokol kesehatan dan yang paling penting daripada itu semua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mitra Jason Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di depan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Penyuluh Agamanya, dan tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, dan mungkin juga tentunya ada suara-suara. Tentunya semoga Allah jaga mitra J sebagai macam penyakit. Tentunya harus senantiasa kita sama-sama bersyukur ketika Allah masih memberikan kita pada hari ini kesehatan, ya, dan juga keimanan kita. Akhirnya mitra JC kita berdoa pada Allah agar Allah menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga Islam kita, agar senantiasa kita kembali kepada Allah dalam keadaan senantiasa ridho. Amin. Ya Rabbal Alamin. JC Bobi Khalid pamit undur diri, dan juga Ustaz Hadi juga pamit. Masih Ustaz sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk mungkin bisa dipotong Jadi apa habis? Ya Allah. Ini belum buka nih. ini Ustaz, jadi saya tadi baru di WhatsApp Ustaz, jadi ini harus Masuk. yang mas Mudah-mudahan gampang. mudah-mudahan sudah Iya, mudah-mudahan biar di saat yang baik. Iya, beres urusannya. Gak mau, saya tinggal dulu Ustaz ya. Oke, kamu juga. Ya, mudah-mudahan